Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 70200111933. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan SARS. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama perbedaan SARS dan SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, yang kedua yaitu faktor risiko SARS, yang ketiga epidemiologi SARS-CoV, yang keempat transmisi, dan yang kelima yaitu pencegahan SARS-CoV. Perbedaan SARS dan SARS-CoV-2. SARS adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini merupakan jenis pneumonia atau infeksi saluran pernapasan bawah yang berbahaya, menular, dan seringkali mematikan. Gejala awalnya mirip dengan influenza tetapi dapat memburuk dengan cepat. SARS dan COVID-19 merupakan dua kondisi yang berbeda. Coronavirus disease atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit yang menular disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau SARS-CoV yang bertipe 2, salah satu jenis coronavirus baru, yaitu merupakan mutasi dari SARS-CoV yang merupakan penyebab terjadinya penyakit SARS. Faktor risiko SARS dan SARS-CoV-2 yang dimana SARS lebih berisiko terjadi pada seseorang yang melakukan kontak jarak dekat dengan penderita. Misalnya, berada di wilayah yang mengalami wabah SARS, tinggal satu rumah dengan penderita, atau petugas kesehatan yang merawat penderita. Faktor risiko yang paling penting adalah kontak langsung dengan penderita COVID-19, baik itu tinggal serumah atau memiliki riwayat bepergian ke tempat pandemik. Tenaga medis adalah salah satu faktor risiko paling tinggi tertular SARS-CoV yang bertipe 2 ini. Epidemiologi. Epidemiologi SARS atau lebih tepatnya itu epidemiologi COVID-19 berawal pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2019 ditemukan 5 kasus pertama pasien pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Para ahli menduga bahwa virus ini yaitu penyebabnya adalah berasal dari kelelawar dan luwak. Virus ini kemudian bermutasi menjadi virus baru yang bisa menular dari hewan ke manusia antar manusia atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2. Penderita COVID-19 meningkat pesat menjadi 7.734 kasus pada tanggal 30 Januari tahun 2020 dan pada tanggal yang sama terkonfirmasi 90 kasus pasien COVID-19 yang berasal dari berbagai negara baik di benua Asia, Eropa, dan Australia. Pada tanggal 30 Januari tahun 2020 pula, WHO membunyikan alarm darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian oleh seluruh dunia yaitu Public Health Emergency of International Concern, yang dimana penyebaran kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang terkonfirmasi sebanyak 2 penderita yang berasal dari Jakarta, tanggal 15 Juni tahun 2020 sebanyak 38.277 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan terkonfirmasi meninggal sebanyak 2.134 kasus. Di Jawa Timur, pada tanggal 19 Juni tahun 2020 terkonfirmasi penderita COVID-19 sebanyak 2.763 kasus dan meninggal sebanyak 721 kasus. Selanjutnya yaitu transmisi SARS. Saat ini penyebaran SARS-CoV-2 ini yaitu dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS atau CoV-2 ini dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. SARS sebagian besar disebabkan oleh hubungan yang intens atau dekat orang per orang, khususnya melalui percikan cairan seperti dahak atau ingus, bersin dari seseorang yang telah terinfeksi pada saat batuk atau bersin. Penyebaran dapat terjadi bila percikan cairan batuk atau bersin dari seseorang yang telah terinfeksi terlontar pada jarak yang dekat dan mengenai selaput bibir, hidung, atau mata dari seorang lain yang berada di dekatnya. Virus dapat juga menyebar bila seseorang menyentuh permukaan atau benda yang telah terkontaminasi dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata.
Selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan SARS. Yang pertama yaitu hindari bepergian keluar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Yang kedua yaitu menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang ketiga, menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah. Itu bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, kemudian mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Dan yang terakhir yaitu menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah. Itulah penjelasan saya tentang penyakit SARS ini yang berhubungan dengan COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.